Memasak bisa mengubah berat makanan. Halo Fitsmania, kita akan melihat bahasan tentang berat makanan. Kalau berubah gimana kita hitung kalorinya dong? Ya, berarti beratnya bisa naik atau turun setelah dimasak. Yuk, penasaran nggak? Kita lihat yuk, apa berat makanan, apakah ada hubungan dengan hitung kalori. Saya Joe Poafu, bisa dipanggil nama JP, Joe atau JP. Dalam diet kita sering menghitung kalori dari acuan berat makanan. Ya, kalau nggak dari mana dong ya? Jadi, tapi banyak pelaku diet bingung dalam menghitung kalori. Mesti pakai acuan berat mentah atau berat matang. Kita lihat nih perbandingannya nih, satu contohnya ya. Satu saji 100 gram dada ayam mentahnya itu 120 kalori. Ya, 22,5 gram protein dan 2,6 gram lemak. Nah, apabila dada ayam matang, ternyata 100 gramnya itu 157 kalori, beda. Dan ini 32 gram protein dan 3,2 gram lemak. Kita hanya perlu lebih cermat dalam menggunakan data nutrisi online. Dan saya menggunakan data nutrisi online dari USDA, ya, atau juga sama dari nutritiondata.com. Dia juga mengambil dari USDA sebenarnya. Nah, ini contohnya salah satunya USDA, ya, chicken broiler or fryer breast skinless boneless meat only raw. Jadi artinya apa? Artinya adalah nutrisi daging ayam potong, dada, ya, tipe dada tanpa kulit, skinless itu tanpa kulit, breast itu dada tanpa tulang, boneless, hanya daging dan mentah. Ya, di sini portion 100 gramnya nutrisi dada ayam potong 100 gram 120 kalori, di sini tertulis 120 kalori. Kemudian proteinnya 22,5 gram dan lemaknya adalah 2,62 gram lemak. Contoh satu, berat dada ayam kenapa bisa berubah? Yaitu berat ayam turun 25% setelah dimasak. Jadi ayam ini menjadi setelah masak beratnya berkurang 25%. Jadi dada ayam mentahnya 100 gram beratnya itu segini, tetapi pada yang matangnya kenyataannya adalah tinggal 75 gram. Jadi yang berkurang apa? Air, sekali lagi. Jadi, kemudian contoh dua adalah berat daging sapi berubah. Jadi berat sapi turun sekitar 25% setelah dimasak. Jadi beratnya turun 25% dari 100 gram yang mentah, kalau matang menjadi 75%. Ini hanya kisaran ya. Nggak harus pas 25%, tergantung masaknya seberapa lama, ya, dan dengan pengolahan seperti apa, ya. Contoh 3, berat nasi putih berubah. Jadi apabila kita menghitung berat mentah, jadi 100 gram berat mentah beras ini menjadi 3 kali lipat, menjadi 290 gram berat nasi yang sudah matang dengan jumlah yang sama ini menjadi 290 gram. Padahal ya nutrisi tetap sama, tidak ada berubah sedikit pun, cuman ya beratnya yang berubah. Ya. Contoh 4, ini adalah contoh yang berbeda, biasanya terjadi pada sayur-sayur yang dedaunan, volume sayur berubah. Jadi volume bayamnya turun 3 kali, jadi tadinya 1 baskom, ya, kemudian tinggal 1 cuil segini setelah dimasak. Ya. Padahal beratnya ya cuma 5 gram doang sih sebenarnya, cuma berkurang 5 gram ini karena direbus, ya. Dan nutrisi itu kurang lebih tetap sama. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya memakai acuan berat mentah dari bahan pangan. Jadi harus ada kata raw, ya, atau ya harus ada kata RAW, raw, ya, bukan cook. Karena kita tidak tahu pangan yang dijual atau pangan yang dimasukkan di dalam data nutrisi online ini sudah berapa lama dimasak. Kemudian semakin lama semakin dimasak ya tentu aja semakin berkurang airnya dan beratnya semakin turun, beda. Ini belum termasuk kalori dari bumbu, dari saus, dari kecap, dari santan, ya ada rempah-rempahnya yang bisa menambah berat pangan yang matang. Jadi manakah yang Anda gunakan, berat mentah atau berat matang?
Monggo berikan komentar di bawah. Saya Joe Puafu, semoga ini bermanfaat. Setujukah Anda bahwa investasi yang terbaik adalah investasi terhadap diri kita sendiri, karena kita yang menikmatinya, bukan orang lain. Kita tidak mungkin membayar orang untuk melakukan push up, pull up, squat, tapi kita yang mendapatkan ototnya. Memang kesehatan bukanlah segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak berarti. Selain itu, kekuatan dan kesehatan mental kita ternyata dipengaruhi oleh kekuatan fisik. Jadi kita harus melatih fisik kita supaya kita bisa mengatasi segala masalah dan tantangan di dalam hidup kita. Saya Joe Puafu bersama Binara Genet. Kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh. Di Binara Genet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.